Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program podcast kesayangan kita yaitu Mata-Mata. Saya di sini Grace Gawit ini akan memandu acara Mata-Mata. Kali ini narasumber kita adalah ASN terpercaya. Saya ucapkan selamat siang Pak Huraim Fatik. Selamat siang. Selamat siang Ibu Nurul Fitri ya. Selamat siang. Dan selamat siang untuk Bapak Fauzi Rosadi. Ya, selamat siang Mbak Grace. Untuk podcast kali ini tentang whole of government atau biasa disingkat dengan WOG. Dari modul acara CPNS, Ikatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Hukum utama praktek penyelenggaraan publik di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kali ini kami akan membahas tentang YouTube yang dibuat oleh Kementerian Kemenpan RB, Reformasi Birokrasi, yaitu Transformasi Layanan di Mall Pelayanan Publik atau MPP. MPP sendiri ini adalah suatu bentuk best practice dari whole of government yang menghapus kesan layanan berbelit. Terciptalah kesan yang modern, cepat, mudah, efektif, dan efisien. Di dalamnya tergabung unit perizinan dan juga non-perizinan, mulai dari layanan kependudukan seperti Disdukcapil, pajak, kepolisian, BPJS, KUA, serta lainnya. Mall pelayanan publik ini sendiri terinspirasi dari negara Georgia dan Asanzidmat di Azerbaijan. Sejak 2017, kerjasama antara Kemenpan RB dengan Georgia dan Azerbaijan untuk mengembangkan mall pelayanan publik dengan percontohan Kabupaten Banyuwangi, DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Batam. Ada 5 tahapan utama, yaitu koordinasi pelayanan, pengaturan mekanisme kerja mall pelayanan publik, penyiapan sarana, penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama, serta peresmian MPP. Sampai dengan awal tahun 2021, terdapat 35 MPP yang tersebar di seluruh tanah air. Kami akan minta pendapat Pak Huraim Fatik menanggapi apa yang sudah dilakukan oleh Kemenpan RB terkait dengan whole of government membuat mall pelayanan publik di Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Grace atas waktu yang diberikan. Saya Fatik dari Dijen PPDT ya. Tentunya kita sangat menyambut baik terkait soal MPP itu, artinya birokrasi saat ini sudah mulai bersama masyarakat, hadir di tengah masyarakat, menembus sekat-sekat yang dulunya birokrasi itu terkesan kaku, terus garang dan lain sebagainya. Kini mereka mengikuti perkembangan zaman yang semakin semakin dinamis seperti itu. Tetapi mungkin saya akan mencoba menganalisa WOG dari sudut pandang di tempat saya bekerja. Artinya sebenarnya WOG itu kan kalau menurut United States Institute of Peace atau USIP itu kan adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Yaitu kata kunci di sini adalah kolaborasi. Kolaborasi antar instansi. Atau menurut laporan APSC, WOG itu adalah agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Nah, di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya terhadap WOG di lingkungan Dijen PPDT. Jadi mungkin kalau Dijen PPDT itu kan lokusnya itu adalah daerah tertinggal. Berbeda mungkin ketika dikomparasikan dengan pemerintah daerah. Karena kalau pemerintah daerah itu pasti usernya atau yang dilayani adalah masyarakat. Sementara kalau daerah tertinggal Dijen PPDT adalah daerah tertinggal. Daerah tertinggal ini diwakili oleh pemerintah daerah. Jadi yang dilayani itu tidak harus melulu masyarakat secara langsung, tetapi pemerintah daerah. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh Dijen PPDT
BPDT, salah satunya adalah melakukan pelayanan terhadap penyusunan kebijakan percepatan pembangunan daerah dalam bentuk STRADA PPDT, Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, itu saat ini sudah dilakukan juga sama Ditjen PPDT dan bekerja sama dengan KL lain, sehingga secara rutinitas tiap tahun Ditjen PPDT melakukan koordinasi. Nah, itulah sebenarnya yang sudah dilakukan. Tapi ada kekurangan, memang belum terbentuk suatu sistem perencanaan yang baik sistem informasi maksud saya, itu belum terbentuk. Mungkin itu adalah PR kita bersama nanti, bagaimana membuat sebuah koordinasi yang lebih efektif dan efisien. Jadi intinya seperti ini Mbak Grace, kalau melihat video tadi, kita melihat bahwa WOG itu langsung pelayanan publik, melayani masyarakat, tapi dalam konteks Ditjen PPDT, yang dilayani itu tidak masyarakat secara langsung, tetapi diwakili oleh pemerintah daerah, khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya, Pak Fatih. Kita beralih ke Ibu Nurul Fitria. Bagaimana tanggapannya, Bu, terhadap video yang baru saja kita lihat? Oke, terima kasih Mbak Grace. Kalau menurut saya, sepakat sih sama yang tadi Mbak Grace sampaikan juga dan Mas Fatih juga sampaikan, kalau dengan adanya pelayanan publik seperti di mall contohnya itu sangat membantu kita, khususnya kita para pegawai yang memang kayak hari Senin sampai Jumat itu kita bekerja dan bisa dibilang punya waktu untuk berada atau mengurus hal-hal seperti itu tuh bisa cuma di weekend gitu, dan ini bisa terpenuhi dengan adanya mall pelayanan publik ini gitu. Jadi memang sangat membantu sekali kita untuk kita gitu. Kemudian kalau misalnya hal ini dikaitkan dengan lingkungan atau unit kerja tempat saya bekerja, yaitu pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, khususnya di pembinaan organisasi dan tata laksana. Ini di pelayanan publik yang dimaksud di sini adalah lingkungan pegawai yang ada di Kementerian Desa gitu. Jadi publik yang kita layani adalah pegawai-pegawai Kemendesa sendiri gitu. Jadi sejauh ini juga WOG yang sudah kita jalankan kemarin yang terdekat adalah kita sudah melakukan koordinasi kerjasama dan kolaborasi dengan KL lain seperti dengan Kemenpan RB untuk proses penyusunan proses bisnis juga SOP. Kemudian ada juga dengan pihak BKN, kita berkoordinasi dan berkolaborasi untuk penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Jadi semuanya itu nanti dimaksudkan untuk melayani para pegawai di Kemendesa sendiri. Seperti itu, Mbak Grace. Baik, terima kasih banyak Bu Nurul Fitria. Jadi kalau di tempatnya Bu Nurul Fitria, justru masyarakatnya adalah pegawai di kementeriannya, itu ya. Jadi yang dilayani justru adalah para pegawainya. Dan ditjen lainnya justru melayani desa-desa. Kira-kira seperti itu ya? Ya. Kita langsung ke tanggapannya kepada Pak Fauzi Rosadi. Dipersilakan, Pak Fauzi. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak Grace. Saya akan menanggapi terlebih dahulu tentang video tadi ya, tentang mall pelayanan publik. Jadi mall pelayanan publik ini sebenarnya kan mengikuti perkembangan zaman ya. Kita kan di era revolusi industri 4.0 ya. Ceritanya ini mampu memadukan pelayanan dengan teknologi untuk percepatan pelayanan, operasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Jadi kita ke masyarakat itu kita berikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain kemudahan juga kita dapat dengan MPP ini, mall pelayanan publik, kita mampu menyuguhkan pelaksanaan pelayanan yang
profesional dan akuntabel. Kalau misalnya kita hubungkan dengan Kementerian Desa, mungkin secara singkat saya akan saya paparkan bahwa akan ada sedikit perbedaan gitu dengan mall pelayanan publik tadi, sesuai dengan yang dikatakan sama Mas Fatik. Nah, jadi kan kalau misalnya mall pelayanan publik itu kan sifatnya kan administratif. Jadi pelayanannya pun ibaratnya kawasan wilayahnya pun lebih manageable. Sedangkan untuk kawasan yang di lingkup Kemendesa sendiri luas, lingkupnya nasional. Dan salah satu tugasnya kan dari Kemendesa itu tujuannya kan adalah untuk pengentasan desa tertinggal, terus pembangunan desa, pembangunan kawasan pedesaan, membangun Indonesia dari pinggiran ya. Iya, dan wilayah transmigrasi. Jadi pelayanan yang diberikannya juga berupa jasa, barang, dan juga regulasi, jadi lebih luas gitu. Tapi sebenarnya ada gitu WOG yang diterapkan di Kemendesa sebenarnya banyak juga, meskipun tidak sekompak istilahnya, sekompak dari MPP tersebut. Begitu Mbak Grace. Baik, terima kasih Pak Fauzi untuk tanggapannya. Saya tertarik dengan tadi kata-katanya bahwa lewat salah satu hal masuk ke Indonesia akan masuk dalam generasi 4.0 sendiri. Untuk itu, apa kira-kira penerapan dari Wall of Government yang sudah real diterapkan oleh Kemendesa, mengingat bahwa tujuan diadakannya Kemendesa sendiri ini adalah lebih ke layanan jasa, layanan regulasi, pelayanannya. Jadi lebih ke arah situ, apalagi Kementerian Desa hadir untuk bukan untuk pemerintahan desanya, tapi untuk mengawal dana-dana desa yang asalnya dari Kemenkeu akan disalurkan ke daerah-daerah terkait, juga melalui pemda-pemda terkait. Di tengah fenomena yang kita tahu bahwa banyak sekali daerah yang masih masuk kategori daerah tertinggal, daerah transmigrasi, itu kan suatu tantangan tersendiri yang masyarakatnya belum tentu juga sudah siap untuk memasuki generasi Indonesia 4.0. Kira-kira apa saja yang sudah mulai dilakukan oleh Kementerian Desa, terhitung kementerian baru juga, Kementerian Desa, apa saja kira-kira gerakan yang udah dilakukan untuk memenuhi whole of government sebagai program dari menuju Indonesia Maju? Jadi sebenarnya bentuk penerapan WOG di Kemendesa ini kan, kita sebenarnya salah satu contohnya yang saya tahu itu kita tergabung di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, atau disebut dengan Kemenko PMK. Di situ itu di bawahnya ada Kementerian Agama, Kemendikbud, terus Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, habis itu ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Karena di dalam pembangunan tadi kan, pembangunan kawasan pedesaan, wilayah transmigrasi, daerah tertinggal, banyak aspek yang harus dibangun gitu. Ada aspek sosial budaya, terus orang-orang di dalamnya, bahkan infrastruktur. Jadi kita bekerja sama dengan banyak hal, dengan banyak pihak gitu, baik instansi kementerian juga dengan instansi-instansi di tiap kabupaten itu sendiri, ada Bapeda atau mungkin dinas-dinas terkait seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk whole government. Terus disinggung masalah era revolusi 4.0, memang itu adalah salah satu kendala kita yang sedang kita hadapi saat ini. Kan tidak semua desa itu ada jaringan internet ya. Jadi itu yang akan membatasi kita sebenarnya. Itu adalah tantangan kita. Namun disitulah kita berperan gitu. Di situ adalah peran dari Kementerian Desa itu sendiri. Kita menyerahkan pembangunan untuk menyediakan jaringan-jaringan internet di daerah-daerah sasaran pembangunan kita gitu. Bekerja sama, salah satunya juga bekerja sama dengan Bakti dari Kemenkominfo untuk menyediakan internet di wilayah-wilayah tersebut. Terus untuk mensiasatinya bagaimana gitu? Ada salah satu yang menurut saya sangat Kemendesa banget gitu adalah pendamping desa. Pendamping desa itu tugasnya memonitor dana desa, memantau apa saja yang sudah dipakai untuk apa aja, habis itu udah masuk atau belum, disalurkan. Ya udah disalurkan atau belum gitu. Jalannya itu apa? Ya, untuk mengakali keterbatasan dari ini sendiri gitu, jaringan teknologi itu sendiri gitu. Jadi kita udah punya wakil lah masing-masing di desa-desa tersebut. Jadi kita tidak kesulitan untuk berkoordinasi karena kita sudah ada orang yang dituju untuk bertanya seperti itu.
Demikian Mbak Grace. Baik, berarti memang Kementerian Desa terhitung kementerian baru yang memang harus ketergantungan bekerja sama dengan banyak kementerian dan lembaga lainnya untuk Iya. bisa mensukseskan salah satu program kita yang paling disuruhkan oleh Pak Menteri ya, SDGs Desa gitu ya. SDGs Desa, betul itu. Terima kasih banyak tanggapannya Pak Fauzi. Kita akan masuk ke Pak Fatik. Tadi Pak bilang bahwa di pelayanan dalam bentuk pembuatan strata seperti itu ya. Kira-kira apa aja nih Pak kendala yang sudah yang ditemukan dalam kesulitan-kesulitan apa? Pasti ada kendala yang ditemukan saat berkoordinasi dengan lintas kementerian, lintas lembaga, ataupun ke desa-desa atau kemana gitu kan untuk meminta data. Pasti ada data yang diminta untuk menyusun strata tersebut. Kira-kira kendala apa aja dan sewaktu itu solusi apa yang terjadi di lingkungannya Bapak sampai bisa terbentuk strata dalam jangka waktu yang cukup cepat ya? Ya. Oke, terima kasih Mbak Grace. Mungkin saya agak merevisi, bukan strata tapi strada, strategi strada daerah, iya, strada PPDT, percepatan pembangunan daerah tertinggal. Baik, jadi strada. Koordinasi yang sudah dilakukan sebenarnya salah satu kendala itu adalah di sisi pemanfaatan teknologi informasi, dan salah satu kendala yang paling utama adalah jaringan internet yang tidak merata. Khususnya daerah tertinggal itu kan kawasan perbatasan, kawasan pulau kecil terluar. Itulah salah satu kendala utama sebenarnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Fauzi tadi. Yang kemudian salah satu adalah kolaborasi dengan Baktikominfo. Mas Fauzi tadi sudah sampaikan Baktikominfo, terus kemudian kita juga membentuk berperan serta dalam suatu forum Rakortek Renbak, yaitu forum yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun rencana koordinasi teknik rencana pembangunan daerah. Nah, kita menjadi PIC dalam hal ini, daerah tertinggal mau dibawa kemana. Nah, seperti itu. Tentunya salah satu sistem yang kita pegang yang sudah dibuat Bappenas itu melalui Krisna. Krisna itu sebenarnya sudah powerful, paling tidak di setiap daerah itu minimal di kantor kabupaten itu sudah ada internet. Nah, jadi dari daerah-daerah terpencil mereka harus datang ke kantor bupati itu untuk mengakses Krisna. Nah, dari Krisna itu kan ada sebuah sistem yang sudah dibuat untuk menyusun rencana pembangunan bahkan sampai Temen 4, Temen 3, Temen 2 sampai Temen 1. Nah, itu paling tidak sudah ada rencana pembangunan Temen 4 atau 4 tahun yang akan datang itu kita akan buat apa. Nah, dan itu sudah kita laksanakan meskipun masih banyak kendala yang kita hadapi, khususnya itu jaringan tadi. Nah, seperti itu Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak untuk tanggapannya. Kita akan beralih ke Bu Nurul Fitria. Tadi Bu Nurul sempat bilang bahwa kalau di tempat Bu Nurul justru para pegawai adalah seseorang yang Ibu dan rekan-rekan Biro Kepegawaian layani. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa adanya sistem pembelajaran baik melalui daring ataupun secara tatap muka langsung yang merangkum nilai-nilai PNS seperti yang kita singkat kemarin dengan aneka, dan saat ini kita akan masuk dalam whole of government itu justru baru diangkatkan mungkin 5-6 tahun terakhir ini. Sedangkan orang-orang yang Ibu layani adalah PNS-PNS yang sudah ada dari zaman dulu, kira-kira seperti itu ya, yang mungkin sudah mendapatkan pembelajaran nilai ini, dan seperti apa kira-kira bentuk solusi yang ditawarkan yang sudah dijalankan selama kurang lebih 6 bulan kita bekerja di tempat masing-masing yang sudah Ibu Nurul lihat supaya bisa memasukkan regulasi-regulasi baru tapi terhadap orang-orang lama tanpa ada kesenjangan, tanpa ada keribut-ributan. Jadi tetap bisa diterima
merekanya juga tetap bisa adaptasi. Kira-kira kendala apa aja yang ditemukan dan solusinya apa? Oke, terima kasih Mbak Grace. Mungkin kalau sejauh ini saya bergabung di Kemendesa, kendala yang benar-benar berat atau yang susah diselesaikan antara Biro Kepegawaian dengan unit kerja lain sih sejauh ini sih nggak ada. Cuma memang kendala yang benar-benar menjadi ini mungkin apa ya, aplikasi atau sistem yang digunakan yang sebetulnya ini tuh membantu proses kerja kita menjadi lebih cepat gitu. Kayak contohnya untuk penyusunan proses bisnis dan penyusunan SOP sendiri, sebetulnya kita bisa memanfaatkan salah satu fitur di Microsoft Office, yaitu Microsoft Office Visio. Itu kan kita untuk buat alur apa namanya? Ya, lebih mudah itu ya. lebih mudah kan sebetulnya. Tapi karena banyak dari PIC atau perwakilan dari masing-masing unit kerja yang ikut semacam brainstorming di rapat awal untuk penyusunan proses bisnis atau SOP ini kan biasanya dari level direktur atau ses ditjennya gitu kan. Nah, dari situ kebanyakan kan sudah pada ya secara umur mereka lebih senior gitu kan. Dan untuk menerapkan atau menggunakan sistem-sistem yang baru ini bagi mereka ini sulit gitu kan. Sedangkan bagi kita yang anak-anak muda mungkin ini tuh sangat membantu gitu kan. Nah, dari situ kendalanya mungkin penggunaan ya karena kemajuan teknologi ini sih gitu. Jadi di situ menghambat kita menyampaikan dengan contoh bahwa ini loh yang hasilnya yang kita buat dengan Visio bisa lebih mudah dan lebih cepat, tapi yang mereka sampaikan atau yang mereka terima tidak bisa sejalan dengan apa yang kita sampaikan. Seperti itu sih, Mbak. Jadi kita harus berulang kali melakukan pertemuan atau rapat membahas mengenai gimana caranya supaya ini bisa sejalan, bisa satu visi untuk menyelesaikan penyusunan proses bisnis atau SOP ini. Seperti itu sih, Mbak. Baik, ini di luar out of context, sebenarnya tidak terlalu out of context, tapi yang ingin saya tanyakan adalah selama Mbak Nurul bekerja di Biro Kepegawaian dan Organisasi sendiri, apakah ada suatu transformasi yang benar-benar nyata, mengingat bahwa sekarang banyak sistem HR yang sudah bisa diakses lewat aplikasi tersendiri di semua lini gitu. Jadi kita bisa melihat slip gaji dan segala sesuatunya mengenai mulai dari kesejahteraan, misalnya ada tindakan indisipliner, promosi, SKSK, semua sudah terangkum dalam satu database lain, dalam satu aplikasi gitu. Itu kira-kira sudah mulai diperbincangkan di Biro Kepegawaian akan ada menuju ke arah sana, sehingga kita bukan masyarakat ya, pegawai Kemendesa bisa punya aplikasi tersendiri untuk Kemendesanya seperti itu, atau memang belum ada wacana seperti itu? Kalau untuk secara keseluruhan di Biro Kepegawaian sih, yang saya tahu sudah ada, cuma untuk realisasinya atau penggunaannya seperti apa, kita juga masih belum dapat informasi pastinya. Tapi kalau di sisi substansi pembinaan organisasi dan tata laksana, dalam waktu dekat yang akan kita buat untuk kemudahan akses adalah soal identifikasi SOP dari seluruh unit kerja. Nah, itu nanti sedang kita rancang agar dapat diakses secara mudah oleh unit kerja lain. Seperti itu sih, Mbak. Baik. Jadi bisa nyari SOP Ditjen apa gitu, kita bisa cari gitu ya. Betul. Atau misalnya seperti tata laksana BUMDes juga kan dibagi-bagi kan ke beberapa ditjen, itu bisa dicari gitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk informasinya. Kita sudah ada di penghujung acara podcast Mata-Mata. Saya Grace Gabetini bersama dengan Ibu Nurul Fitri Anwar, Bapak Fauzi Rosadi, dan Bapak Furaim Fatik. Mohon undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya, dan inilah Mata-Mata.